Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Perpisahan. Kita berlari ke papan pengumuman untuk melihat hasil ujian milik Gilang. Dia sudah tidak sabar melihat peringkat dari Gilang. Permisi. Kita menyelusup di antara kerumunan orang-orang. Sesampai di depan, dia memejamkan matanya. Sebentar, lalu membukanya lebar-lebar. Bibirnya langsung tersenyum lebar melihat posisi Gilang yang tak pernah geser di setiap tahunnya. Yes, kita kembali menyelusup untuk keluar dari kerumunan. Dia berlari mencari Gilang ke kelasnya. "Kak Gilang," teriak kita sambil berlari cepat ke arah Gilang yang sedang ngobrol dengan Bayu dan beberapa sahabatnya. Kita langsung mencium pipi Gilang lalu memeluknya erat. "Wah, seru Bayu dan yang lain." Gilang mengkode agar mereka pergi, agar kita tidak malu saat sadar dengan apa yang dia lakukan. Bayu mengajak yang lain agar meninggalkan kita dan Gilang. "Ada apa? Kenapa sesenang ini?" Gilang memeluk kita dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya mengusap lembut rambut kita. "Usaha gue selama ini tidak sia-sia." Kita merengangkan kepalanya. "Usaha apa?" "Usaha untuk tidak keluar main dan hanya menemani Kak Gilang belajar, menuaikan hasil yang luar biasa," kata kita. "Oh ya, bagaimana hasilnya?" kata Gilang tanpa rasa penasaran sedikit pun dengan hasil ujiannya. Kita melepaskan pelukannya. "Kak Gilang belum lihat hasilnya." Kita mengerutkan keningnya. Gilang menggeleng sambil tersenyum. "Wah, ternyata gue yang terlalu antusias. Semenjak awal ujian, gue sudah panik. Ternyata Kak Gilang santai aja." Kita menggelengkan kepalanya. "Di mana yang lain?" tanya Gilang. "Entah, kita langsung lari aja meninggalkan mereka." Kita meringis. "Elo tuh ya, kebiasaan banget. Ya udah, kita cari mereka." Gilang menggadang tangan kita untuk mencari sahabat-sahabatnya, dan Gilang langsung menuju ke kantin. Karena kantin adalah tempat favorit mereka saat ada di sekolah. Raka mengantar Farah pulang. Dia memikirkan omongan Bayu waktu itu. Kalau dia hanya menandai kekuasaan tanpa bertindak, itu sama saja bohong. Dia bisa kehilangan Farah kapan saja. Raka menepikan mobilnya saat melihat banyak jajanan di pinggir jalan. "Ngapain berhenti, Kak?" tanya Farah sambil melihat sekitar. "Berhenti sebentar, gue tiba-tiba mau makan jagung." Raka turun dari mobil. Farah hanya menghela nafas panjang. Jikapun dia menolak, merengek, mau langsung pulang, Raka juga tidak mau ngasih. "Elo ngidam, mendadak sekali mau makan jagung seperti ibu hamil," kata Farah sambil turun dari mobil. "Gimana mau hamil? Kita aja belum produksi." Raka terkekeh sedangkan Farah langsung mendelik melihat Raka sambil melihat kanan kiri. Takut ada yang dengar. "Bang, 2," pesan Raka. "Siap." Raka memberikan jagung yang bakar kepada Farah. Dia membuka pintu lalu menyuruh Farah duduk. Mereka berdua menikmati jagung bakar tanpa saling bicara. Hanya sesekali Farah yang curi pandang. "Raka, sebenarnya elo ngapain sih makan jagung lagi? Elo belum kenyang makan sebanyak tadi." Protes Farah meskipun dia menikmati jagung bakarnya. "Sudah, cuman tadi kurang romantis makannya," ujar Raka. "Ya kalau mau romantis ajak aja pacar lo," omel Farah. "Elo gak lihat, ini sedang gue lakuin." Raka menoleh ke arah Farah. Farah mempelankan kuyahannya. Dia menoleh ke arah Raka hingga mereka berdua saling berpandangan. Farah menelan pelan-pelan. Takut mendadak Raka mengatakan sesuatu yang mengagetkan hingga dia tersedak. "Hah? Maksud lo saat ini lo lakuin sama pacar lo?" Farah gak mengerti. Dia sebenarnya ingin mengabaikan. Tapi ucapan Raka terdengar mengganjal di telinganya. "Iya, lo pikir kita makan jagung saat zaman purba?" jawab Raka sambil menggigit jagung miliknya. "Tunggu Farah, lo jangan GR dulu. Cara dulu pelan-pelan," ucapan Raka. "Dia suka banget ngeprank lo," kata Farah dalam hati. Jantungnya mulai tidak beraturan. Dia tiba-tiba merasa panas dingin.
Raka melempar jagung yang tinggal sedikit ke tong sampah. Dia kemudian berdiri tepat di hadapan Farah. Dengan tatapan lekat dan penuh keyakinan, dia ingin hari ini menjadi istimewa. Lo, kenapa berdiri sambil melihat gue seperti itu? Farah mendadak takut. Raka berlutut di hadapan Farah sambil memegang tangan Farah. Far, mau nggak lo jadi pacar gue? Raka akhirnya mengutarakan perasaannya setelah berpikir beberapa bulan terakhir. Awalnya dia takut kalau perasaannya itu hanya pelampiasan karena dirinya putus dari Prisil dan akan menyakiti perasaan Farah. Namun setelah sering jalan ternyata dia benar-benar nyaman dengan Farah. Dia ingin melihat gadis itu. Dia memang bukan gadis yang lembut seperti Prisil, tapi dia sangat lucu saat dia menggodanya. Waduh, apa nih? Kok dadakan? Gue harus jawab apa? Tunggu dulu, ini mimpi gue atau gue yang halu? Celoteh Farah dalam hati. Hei, Raka menepuk pelan pipi Farah untuk menyadarkan Farah dari lamunannya. Hah? Lo tadi ngomong apa? Tanya Farah untuk meyakinkan kalau dirinya sedang tidak mimpi dan juga berhalusinasi. Gue bilang, lo mau gak jadi pacar gue? Kata Raka lantang dan jelas. Kenapa gue? Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul di otak Farah. Ya karena gue maunya sama lo, jawab Raka dengan penuh keyakinan. Raka, lo ya, bercanda mulu. Udah deh, gue gak baper lo gombalin. Lagian nih, gue hafal banget trik lo buat ngerjain gue. Farah tertawa dibuat-buat. Dia menarik tangannya agar tidak terus dalam genggaman Raka. Dia mencoba untuk bisa saja agar tidak terlalu baper. Siapa yang ngerjain lo sih? Gue ini tulus banget menyatakan cinta sama lo. Gue mau jadi pacar lo. Raka menyatakan dengan lebih jelas lagi. Lo gak sedang bercanda? Farah kembali meyakinkan ucapan Raka. Lihat muka gue, apa terlihat sedang bercanda? Raka menunjuk wajahnya. Gue gak bisa membedakan mana wajah serius sama wajah bercanda lo, Raka. Lo sudah terlalu sering mengerjai gue, kata Farah. Farah, gue beneran. Ini bukan lelucon atau prank. Gue benar-benar suka sama lo. Raka kembali menggenggam tangan Farah, lalu menaruh di dadanya. Detak jantungnya, batinnya saat merasakan detak jantung Raka yang sama dengan dirinya. Gue tidak bisa menjawab sekarang. Farah menarik tangannya cepat. Baiklah, gue beri waktu sampai pukul 12 nanti. Kalau gue masih jomblo di jam itu, gue akan pindah sekolah, ancam Raka. Kok gitu? Farah berubah panik karena ancaman Raka. Gue gak akan bisa melihat lo yang nantinya menjadi milik orang. Gue anterin pulang. Raka beranjak pergi ke mobil. Farah terus melihat ke jam di ponselnya. Sejak kemarin, dia berangan-angan bisa berpacaran dengan Raka. Namun saat keinginannya itu jadi nyata, dia berubah jadi galau. Ini terlalu mendadak. Kenapa harus jam 12 batas waktu ya? Dia kan bukan Cinderella, kata Farah. Aduh, gue bingung. Apa gue telepon kita sama Anita untuk minta pendapat? Katanya sambil mencari kontak kita untuk menelponnya. Jangan terlalu terburu-buru. Ini perasaan gue. Jadi gue harus memikirkan sendiri dulu. Farah mengurungkan niatnya, meminta pendapat kepada Gita dan Anita. Dia menjatuhkan tubuhnya lalu menutupnya dengan selimut sampai ke mukanya. Tak lama dia membukanya lagi. Gue tinggal tidur aja. Apa benar dia akan meninggalkan sekolah kalau gue tidak menjawabnya? Dia kan sayang banget sama kita. Dia tidak akan mungkin pergi dari sekolah. Farah berusaha cuek dengan ancaman Raka. Dia memejamkan mata dan ingin mengabaikannya dengan tidur. Baru juga berjalan 3 menit, dia sudah membuka matanya kembali. Dia turun dari kasurnya. Dia jalan mondar-mandir kayak setrikaan. Bagaimana kalau dia benar-benar pergi? Gue bakalan kehilangan dia dong. Dia kan manusia yang suka nekat, kata Farah. Ya Tuhan, bantu Farah untuk memutuskan masalah ini, doa Farah. Baiklah, gue akan tidur dulu, biar bisa tenang. Farah memasang alarm pukul 11:30 malam. Ketika tertidur pulas, sayup-sayup, Farah mendengar ponselnya berbunyi.
Farah mencari ponselnya dengan mata tertutup. Farah mengucek matanya agar bisa terbuka dan melihat untuk menggeser tombol hijau. Halo, siapa nih? Nggak tahu apa, ini sudah malam. Omelnya dengan suara khas orang bangun tidur. Sorry mengganggu, tapi gue harus mendengar jawaban lo sekarang juga, kata Raka. Farah langsung terduduk dengan kedua mata yang terbuka lebar. Dia memegangi dadanya yang ikut berdetak sangat keras. Jam berapa sekarang? Batinnya sambil mengangkat tangan kirinya. Ah, lupa, gue nggak pakai jam kan? Gerutunya sambil menghidupkan lampu utama untuk melihat jam di dinding. 5 menit lagi, Far. Kalau lo masih diam saja, berarti lo tolak gue, kata Raka memutuskan sepihak. Raka tunggu, Farah mengatur nafas, karena dia sangat panik jadi ngos-ngosan. Far, lo habis lari, kok ngos-ngosan gitu? Tanya Raka. Iya, lo kejar gue mulu, kan gue jadi capek, omel Farah. Sebenarnya dia ingin menjawab pertanyaan ini dengan santai dan romantis, namun Raka mendesaknya membuat dia gugup. Ya gimana, kalau nggak dikejar nanti lo hilang lagi. Raka tertawa kecil. Oke, gue ada satu pertanyaan. Kalau lo bisa jawab, gue bakalan terima lo, kata Farah. Apa pertanyaannya? Gue tahu di dalam hati kecil lo masih menyimpan rasa sayang untuk Prisil, dan kapan saja dia akan datang menemui lo. Jika suatu hari dia menemui lo lagi dan meminta lo kembali, apa yang akan lo lakukan? Tanya Farah. Pertanyaan konyol, kata Raka. Ini bukan pertanyaan konyol, Raka. Cinta masa lalu yang belum selesai akan selalu terbuka lagi dan bisa memikat hati lo lagi. Entah kapan waktunya, pasti akan ada perbincangan yang diawali dengan kata apa kabar. Oke, gue bakal jawab ini kalau memang ini penting buat lo. Dan jawaban gue bisa meyakinkan lo untuk menerima gue, kata Raka. Katakan, bagi gue sesuatu yang sudah pergi, maka selamanya tidak ada pintu lagi baginya. Seseorang yang benar-benar menghargai suatu hubungan tidak akan mengkhianatinya dengan alasan apapun. Jawab Raka dengan serius. Bagaimana kalau gue yang pergi? Memangnya mau pergi kemana? Selingkuh? Ya bisa saja gue melakukan hal yang sama. Farah mengetes Raka. Setelah lo memutuskan menerima gue, berarti tidak ada celah sedikit pun lo untuk berpaling, bahkan melirik sedikit pun ke pria lain. Jika itu terjadi, gue akan bunuh cowok itu, kata Raka semakin serius. Wah, lo bahaya juga ya. Farah bergidik mendengar ancaman dari Raka, dan dia merasa jawaban Raka dari dalam hati. Pukul 12 sudah mau habis, apa lo tidak berniat menjawabnya? Raka mempertanyakan jawaban Farah lagi. Iya, gue mau jadi pacar lo, kata Farah, lalu mematikan ponselnya. Farah menjatuhkan tubuhnya di kasur. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, sambil mengentak-kentakan kakinya di kasur. Dia senang, cintanya ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Bahkan dia tidak mengira kalau Raka juga suka dengan dirinya. Dia tidak tahu keputusannya benar atau salah saat menerima Raka. Namun dia akan mengusahakan yang terbaik dengan hubungan barunya ini. Satu buah pesan masuk ke ponsel Farah. Raka, berarti mulai sekarang kita pacaran. Farah, iya. Raka, baiklah pacarku, tidur Ki. Besok gue jemput. Selamat malam. Jadi begini rasanya punya pacar yang benar-benar pacar. Farah cengar-cengir, hatinya sedang berasa campur aduk, senang, berbunga-bunga, dan rasa tidak percaya. Kita duduk di tepi lapangan basket. Dia melihat Gilang dan timnya main. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita akan melihat Gilang bermain basket. Sebentar lagi, orang yang selalu mengejarnya, memberikan dia sarapan dan juga membantunya belajar, dan yang pasti menjaga dan menyayanginya akan pergi dari kehidupannya. Gue cabut dulu, kata Gilang sambil berlari menghampiri Gita. Gita tersenyum sambil memberikan air mineral. Makasih, kata Gilang sambil membuka tutup botolnya. Kak, kita pergi yuk cari makan gitu, ajak kita.
Oke, Gilang mengulurkan tangannya. Kita menyambut lalu menggenggam erat tangan Gilang. Mungkin juga genggaman tangan ini akan menjadi yang terakhir batin kita. Gilang membawa kita ke tempat pertama dia mengajak dinner saat kita masih menghindarinya. Ingat nggak tempat makan ini? Tanya Gilang. Kita tersenyum malu karena di sini dia sangat jorok. Dia sengaja sendawa untuk membuat Gilang ilfil. Tentu saja ingat, kali ini pokoknya biarkan gue yang bayar makanannya, kata kita. Kenapa? Gilang heran karena semenjak di mobil perjalanan ke tempat makan, dia ingin banget membayar makanan hari ini. Ya ingin aja, sekali-kali kan cewek yang bayar gak apa-apa. Baiklah, kita pesan makanan yang enak di sini, kata Gilang. Siang ini kita lebih banyak diam dan terus memandangi Gilang. Dia tidak banyak tingkah dan permintaan kepada Gilang. Serasa dia ingin melihat Gilang saja sampai puas. Lo kenapa lihatin gue seperti itu? Ganteng ya? Gilang narsis. Iya, lo selalu ganteng di mata gue, dalam keadaan apapun. Jawab kita masih tak berkedip memandangi Gilang. Gue tahu itu, kata Gilang melanjutkan makannya. Setelah selesai makan, kita mengajak Gilang jalan-jalan sebentar di area dekat restoran. Mereka makan. Ada taman kecil dan di dekatnya ada sebuah kolam yang ukurannya lumayan besar. Kak, ada yang mau kita katakan, kata kita dengan serius. Apa? Gilang masih fokus menikmati sejuknya udara di dekat kolam. Ayo, kita putus, kata kita dengan nada berat. Putus? Gilang kaget. Lo ada-ada aja, gak usah bercanda, gak lucu. Gilang memutar tubuhnya hingga berhadapan dengan kita. Kita gak bercanda. Kita melepas genggaman tangan Gilang. Katakan, ada masalah apa? Atau siapa yang mengganggu lo sampai lo mau minta putus sama gue? Katakan. Gilang merasa ada yang menekan kita agar putus dengan dirinya. Tidak ada yang mengganggu dan memaksa gue untuk putus sama lo, Kak. Ini kemauan gue sendiri. Gue capek jadi pacar lo, yang harus terus-terusan tegar menghadapi orang-orang yang terus mengatai gue. Kita mulai beralasan. Kenapa lo dengerin orang-orang? Ini hubungan kita dan hidup kita. Kita yang jalanin, jadi lo gak usah peduliin mereka. Mungkin lo gak peduli, tapi gue sangat peduli. Lagian sejak awal gue juga gak suka sama lo. Gue hanya berpura-pura suka agar lo mau ngajarin gue belajar. Gue cuma memanfaatkan lo, kata kita dengan senyuman. Lo bohong kan? Gilang tidak percaya begitu saja. Kenapa harus bohong? Gue rasa pacaran sama orang populer bakalan bikin nama gue naik. Dan benar kan nama gue naik? Dan gue sekarang sudah gak butuh lo lagi, kata kita agar Gilang membenci dirinya. Jadi itu tujuan lo. Terus selama ini lo perhatian sama gue, peduli, jalan bareng, lo anggap apa? Gilang mulai naik pitam. Iya, hadiah buat lo, karena mau gue manfaatkan. Seenggaknya dalam hubungan harus ada timbal baliknya kan? Dan saat lo bilang gue punya cowok lain itu benar. Saat gue menerima lo, gue sudah punya pacar. Dan sepertinya cowok gue sudah mulai curiga sama permainan gue. Daripada gue putus sama dia, gue lebih baik mengakhiri saja permainan ini. Permainan? Tega lo ya. Selama ini gue sayang tulus sama lo, tapi lo anggap semua ini permainan. Gilang sudah tidak bisa berkata-kata lagi dengan pengakuan kita. Bersambung.